Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Yeremia 22 ayat 29. Yeremia 22 ayat 29 saya akan membacakan untuk kita. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan pasti akan mendatangkan suatu sukacita. Mendengar firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita memahami jalan apa yang sedang kita tempuh, jalan apa yang sedang kita jalani, kehidupan yang bagaimana yang sedang kita lakoni. Ketika firman Tuhan diperdengarkan, itu akan membawa sesuatu mengingatkan, mengajar, memberitahukan tentang jalan yang harus kita tempuh, tentang jalan yang harus kita lewati dan yang akan kita jalani ke depan. Nas ini berisi teguran Allah kepada Yehoyakin dan Konya, dua raja Yehuda yang sudah tidak takut lagi kepada Allah. Allah menegur mereka, atau teguran ini disampaikan Tuhan kepada Yehoyakim karena ia secara lalim hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, bahkan melakukan pemerasan dan penumpahan darah bagi orang yang lain. Oleh karena itu tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Kepada Konya disampaikan tentang kesusahan yang akan dialaminya. Dia akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja Yehuda. Kedua raja ini merupakan anak dan cucu dari Raja Yosia, seorang raja yang melakukan pembaharuan iman dan kehidupan keagamaan, melakukan reformasi di keagamaan dan kembali beribadah kepada Tuhan, mengarahkan umatnya, jemaahnya, bangsanya untuk takut akan Tuhan. Keagamaan di Yehuda berbalik beribadah kepada Allah, menyembah Tuhan. Namun hal tersebut berbeda dengan kedua raja yang telah disebutkan tadi. Mereka memerintah berdasarkan pandangan dan kehendak mereka sendiri. Itu semua membuat mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan penderitaan dan akhirnya akan terbuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelalaian mendengar firman Tuhan, baik sengaja atau tidak disengaja, akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan sesuatu kekejian dalam hidup dan kehidupan mereka yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Raja Yehuda tersebut juga mengingatkan kita betapa pentingnya membuka hati ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya menyendengkan telinga kepada suara kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Sebagaimana khotbah di gereja kita 2 minggu yang lalu yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Dan Paulus mengatakan kepada Timoteus dalam 2 Timoteus 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, jangan takut. Tinggalkan dosamu, beri hatimu, buka telingamu mendengar suara Allah. Siapa yang mampu mendengar suara Allah, mendengar firman Allah, dia akan memiliki kehidupan. Dia akan memiliki sukacita karena dosanya diampuni, kesempatan diberikan Tuhan kepadanya untuk mengalami kasih setia daripada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, kalaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini. Jangan mau dikalahkan oleh dunia ini. Jangan mau ditundukkan, diintimidasi oleh juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendengar firman Tuhan tidak sulit lagi sekarang, di mana-mana boleh kita temukan. Dan gereja kita telah mempersiapkan bagi jemaatnya, yaitu bahwa membaca firman Tuhan sampai tuntas. Sudah ada ayat-ayat untuk membantu kita. Dan sudah ada renungan harian yang disediakan oleh gereja, dan ada banyak anak-anak Tuhan melalui tim multimedia yang sudah mempersiapkannya dengan baik. Kita tinggal mendengar, kita tinggal membuka YouTube kita, mendengar firman Tuhan. Kita akan disuguhkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang sudah diatur oleh gereja Tuhan, yaitu HKBP di dalam almanaknya. Nah, tapi banyak yang memberi telinga karena begitu dekatnya kita sekarang dengan era digital, tidak perlu lagi mengalami kesusahan untuk menggali, mendapat informasi. Namun sebaliknya juga justru kita atau banyak dari teman-teman kita yang menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan era digital ini kepada hal-hal yang tidak baik. Lebih banyak mendengar hal-hal yang kurang baik dari hal-hal yang baik. Lebih banyak memberikan atau ujaran-ujaran kebencian, berita-berita hoax, daripada mendengar firman Tuhan, membuka renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, membaca Alkitab sampai tuntas, ikut PA, ikut pertanyaan, rajin beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita tidak menginginkan hukum Tuhan menghukum kita dalam kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu firman-Nya dikumandangkan, firman-Nya diberikan, hamba-Nya diutus ke tengah-tengah dunia ini, supaya kita boleh mengerti, memahami jalan mana yang harus kita jalani, jalan apa yang harus kita tempuh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan itu indah, baik, dan sungguh luar biasa. Karena firman itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah menjadi kekuatan Tuhan untuk menopang kita, memberkati kita pada masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Adakah hatimu rindu mendengar firman Tuhan? Maka rasakanlah hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Siapapun yang datang menghadap Tuhan, mendengar firman Tuhan, mau mengubah keadaannya, mau mengubah hidup dan kehidupannya dengan hidup dan berlandaskan kebenaran firman Tuhan, yakin percayalah Tuhan akan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita, bagi saya, bagi saudara, untuk mengalami berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Sekiranya ada dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita. Kita dikuatkan, ditopang melalui kebenaran firman-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari setia mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena
Orang yang merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Setiap minggu kita dengar, setiap saat kita dengar, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Berbahagialah saya, berbahagialah Amang Inang, Bapak Ibu Saudara, generasi muda HKBP, siapapun yang boleh mengikuti renungan ini. Berbahagialah saudara, karena Tuhan berbicara kepada saudara, mengingatkan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan teguran kepada saudara, memberikan harapan kepada saudara, memberikan tuntunan kepada saudara. Semoga firman Tuhan ini menguatkan, menopang kita untuk menjalani kehidupan kita dan melewati pergumulan-pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan ini atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami. Engkau berbicara mengingatkan kami supaya kami fokus untuk mendengar firman Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kami juga beribadah hanya kepadamu. Biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu ini mengingatkan kami betapa hebat dahsyat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami, teman-teman kami, generasi muda gereja-Mu, jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman hari ini. Biarlah mereka juga semakin rindu, semakin setia untuk membuka hidup dan kehidupan mereka, telinga mereka mendengar lebih baik lagi tentang kebenaran firman-Mu, suara-Mu Tuhan yang diperdengarkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi kelemahan, keletihan, kelesuhan, yang sedang menghadapi intimidasi. Biarlah Tuhan yang menopang, menguatkan mereka. Biarlah mereka juga mendengar firman-Mu, dan firman-Mu itu ajaib. Firman-Mu itu penuh kuasa yang sanggup mengubah setiap keadaan kami jauh lebih baik lagi. Saudara-saudara kami yang mempersiapkan dirinya untuk memasuki pernikahan yang kudus, Tuhan memberkati mereka. Dan saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran seorang jodoh bagi mereka yang belum menikah, Tuhan juga yang mempertemukan mereka dengan jodohnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan, biarlah anak-anak Tuhan ini Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, sehingga mereka boleh mencari dan juga boleh mereka melakukan pekerjaan yang baik, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan itu, mereka terberkati, dan juga boleh Tuhan izinkan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati perjalanan pelayanan gereja-Mu hari ini dan seterusnya. Biarlah HKBP boleh Tuhan berkati di seluruh dunia ini. Biarlah para hamba-Mu dari pendeta, Bible Pro, diakones, guru huria, evangelis, sintua, semua Engkau berkati menjadi hamba-Mu yang hebat, yang tahan uji, yang siap selalu memperdengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga semakin banyak jiwa yang terselamatkan, yang percaya, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam melanjutkan aktivitas. Di